Tadi ketika kita memahami audiens dari pelatihan ini juga berasal dari ekosistem yang berbeda-beda, sehingga di sini dari kami penting untuk menyampaikan why-nya dulu, ya, why hackathon-nya. Artinya kalau misalnya auditornya sama, kita bisa ngomong, itu kan udah melakukan hal yang sama gitu. Sehingga dari sisi cost harusnya menurut aku sih akan lebih efisien kalau satu auditor aja gitu. Kan tadi diskusi ya yang kita menetapkan 3 lini bisnis untuk kita review dia punya platform. Jika perusahaan gagal mendeteksi kelemahan material dalam sistem kontrol mereka, sebenarnya siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab secara etika dan profesional? Internal kontrol secara keseluruhan akan diurus oleh yang itu level masalahnya tanpa di level kontrol transactional level kontrol itu biasanya dengan praktiknya itu akan menjadi relatif lebih rawan. Halo, senang sekali kita bisa bertemu di Medan tahun ini di IIA National Conference 2025. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk terus belajar, berbagi, menjalin jejaring, dan meneguhkan komitmen kita sebagai auditor yang profesional dan penuh integritas. Supaya level kita meningkati, level kita naik, sehingga para internal auditor dapat berkontribusi untuk perkembangan dan kesuksesan lembaga tempat terauditor bergerak. Saya berharap ini bisa menjadi ajang saling sharing, juga saling menguatkan antar internal audit baik di sektor privat maupun swasta. Ke Danau Toba lewat Brastagi. Pemandangan indah buat hati tenang. Setahun implementasi GIAS terbukti. Tantangan terjawab, tercipta peluang. Congrats kepada National Conference IIA 2025 yang dilaksanakan di Medan dengan antusias peserta yang luar biasa, dengan materi topik-topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan internal audit. Saya amat bersyukur dapat menghadiri conference The Institute of Internal Indonesia di Medan pada tahun ini. Daripada National Conference ini, saya telah pun belajar banyak perkara, terutama mengenai internal auditor dari segi global, technical dan non-technical. IIA Indonesia. Congratulations untuk IIA atas terselenggaranya acara IIA National Conference 2025 ini. Kami sangat mendukung perkembangan internal auditor. We actually met a lot of people here, did great networking. Dan saya berharap internal audit professional ini we will grow together and will be bigger and stronger together. Thank you. Meskipun saya dari industri kreatif, tapi acaranya sangat-sangat menyenangkan dan ada banyak pertanyaan dan diskusinya berjalan dengan hangat banget dan membahas banyak hal mengenai strategik, future ready, dan sustainable.
kita harus bisa berperan sebagai jembatan yang kokoh dalam hal komunikasi, koordinasi antara manajemen, risk management yang berada di lini pertama dan lini kedua dengan kita yang berada di lini ketiga. Sehingga kedepannya harapannya internal audit adalah profesi yang menginspirasi bagi penegakan tata kelola yang baik. Assalamualaikum, nama saya Oka Surawibowo. Saat ini saya bekerja di PT Perdayakan Usaha Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti training di Institut Internal Audit, training IIAP, Indonesia Internal Audit Practitioner. Kesan saya mengikuti training ini sangat bagus sekali dalam membantu meningkatkan pengetahuan saya terkait profesi saya saat ini, yaitu internal auditor. Hello, my name is Muizzah binti Abdul Rahman and I am from Ministry of Home Affairs, Brunei Darussalam. I am very interested to come here to join the course. Happy that I can be here so that I can increase my knowledge to become more competent and improve my skills for internal auditing process. At the same time, I can network with other participants, especially from Indonesia. Dan memang tujuan dari IIAP kelas khusus ini adalah memang memberikan suatu tools, jadi ngasih tools bagi bapak-bapak yang ada di leadership internal audit untuk bisa membantu teman-teman internal audit di lapangannya. Karena secara teknis kan teman-teman di lapangan yang melaksanakan itu ya. Utamanya juga karena adanya global internal audit standards yang baru seperti itu. Jadi kami di sini sebagai fasilitator. Sesuai segregation of data berangkat dari data owner dan person owner. Kami hanya membantu menyampaikan dalam bentuk presentasi
Target di auditnya HSBC Indonesia itu selalu melibatkan 3 parties. Pertama tim auditnya itu sendiri, kedua adalah SME, dia biasanya ada di regional sama global. Dan yang ketiga adalah regional cat, jadi bos saya yang di regional atau di global. Saya udah lapor juga ke CEO gitu ya, ke presiden terkait dengan manpower gitu ya. Dan dari sisi komunitas audit juga melihat ya hal yang sama gitu sebagai kendala di kami gitu bahwa kita tapi ya tadi Bu, kita itu organisasi menyesuaikan dengan kondisi case juga gitu ya. Tapi saya melihat bahwa kan sekian banyak nih dari stakeholder yang kita miliki dan dengan waktu yang kita miliki kadang-kadang memang juga penting untuk kemudian melihat dari sisi level interestnya atau kepentingannya dan juga dengan sisi influence dari masing-masing stakeholder itu. Ini perlu ditingkatkan karena sebagian auditor itu masih meyakini bahwa komunikasi informal yang efektif itu mereka merasa ada yang akan mendistract objektivitasnya atau independensi. Jadi ini masih menjadi tantangan. Bagaimana kita membangun kepercayaan yang bisa diberikan oleh secara internal, mungkin kalau secara stakeholder tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan, tetapi secara internal bagaimana kita membangun karakter kita, kredibilitas kita, integritas kita, sehingga hal-hal yang terkadang mereka agak ragu untuk berbicara dengan internal audit itu di momen-momen tertentu mereka bisa mempercayai. Dari sharing-sharing Bapak Ibu sudah terlihat sangat advance nih untuk memanage secara informal communication-nya, dan sebenarnya saya sangat happy karena ini selaras dengan semangat GIAS juga yang baru gitu ya, untuk building relationship dan communicating dengan seluruh stakeholders internal audit. Sebagai utility company terbesar di Indonesia, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses energi listrik melalui pengelolaan teknologi yang terus berkembang. SPI PT PLN Persero menjadi salah satu katalis penggerak pengelolaan teknologi untuk mendukung sustainability bisnis PLN. Kalau kita lihat, sebenarnya kita sebagai auditor internal itu punya peran dalam mendukung visi Indonesia Maju 2045 melalui menerapkan dari Global Internal Audit Standard ini. Sebagai auditor internal, kita tuh punya peran strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat dan salam profesi internal audit. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas kendala teknis yang ada sehingga Bapak Ibu terkendala memasuki Zoom. Perkenalkan, saya dengan Dewi yang akan menemani Bapak Ibu semua dalam acara Auditor Ngabuburit IE Indonesia sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi cara yang produktif sekaligus menyenangkan untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus relevan bagi profesi kita sebagai internal auditor, yaitu ketika risiko keberlanjutan tidak terlihat, refleksi internal audit.
Seperti yang kita ketahui bersama, isu keberlanjutan dan ESG saat ini semakin menjadi perhatian banyak organisasi. Namun seringkali ada risiko-risiko yang tidak langsung terlihat dan disinilah peran internal audit menjadi sangat penting. Dan semoga diskusi sore ini bisa memberikan insight baru, perspektif tambahan, dan tentunya memperkaya pengalaman kita semua. Baik Bapak Ibu, agar diskusi kita sore ini semakin menarik dan terarah, telah hadir bersama kita moderator yang tentunya sudah tidak asing lagi di lingkungan IA Indonesia. Beliau adalah Bapak Andi Wijaya IAP yang saat ini menjabat sebagai Governor IA Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Andi Wijaya untuk memandu jalannya sesi diskusi pada sore hari ini. Kepada Pak Andi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, para CAE, senior auditor, dan juga profesional GRC yang saya hormati. Selamat datang di acara Profesional Auditor Forum atau PAF gitu ya, dengan tema Auditor Ngabuburit yang diselenggarakan oleh IA Indonesia. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Andi Wijaya yang akan bertindak sebagai moderator untuk memandu diskusi yang sangat krusial dan mungkin juga akan sedikit menyentil gitu ya rutinitas profesi kita selama ini. Dan hari ini kita mengangkat tema yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dewi, yaitu ketika risiko keberlanjutan tidak terlihat, sebuah refleksi internal audit gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini berada di era di mana hampir semua perusahaan tuh berlomba-lomba gitu ya menerbitkan sustainability report yang cakep dan memukau gitu ya. Namun ada sebuah ironi gitu ya, pelaporan ESG bertumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan manajemen risikonya gitu. Namun hasil survei kami juga mendukung gitu ya, hasil survei nasional IA Indonesia menyoroti bahwa ada realitas 83% dari fungsi audit internal itu ternyata belum pernah gitu ya memberikan assurance terkait dengan ESG. Nah, pertanyaannya bergeser Bapak Ibu, apakah mungkin gitu ya metodologi kita selama ini itu memiliki blind spot gitu ya yang membuat risiko ini tuh menjadi nggak terlihat gitu. Nah, untuk membedah hal ini, kita sudah kehadiran Bapak Ibu narasumber yang luar biasa, Pak Tony Trilianto, AKMPP, CACPA Australia, IAP. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Vice President Head of Internal Audit di PT BNBR atau Bakti and Brother dengan pengalaman hampir 3 dekade gitu ya di bidang tata kelola, pernah manajemen risiko, akuntansi, corporate finance, dan juga pengawasan keuangan di sektor publik maupun korporasi. Beliau juga seorang alumnistan. Beliau memulai karir sebagai LP pemerintah di BPKP, kemudian juga berkiprah di sektor korporasi sebagai accounting dan tax manager hingga CFO gitu ya di industri manufaktur dan juga perdagangan. Saat ini beliau aktif sebagai trainer di Indonesia, kemudian juga dosen di Universitas Bakri, serta kandidat PhD akuntansi di Setiasia, Surabaya. Nah, dalam 50 menit ke depan, Pak Tony akan mengajak kita, Bapak Ibu, merefleksikan gitu ya kembali kerangka kerja kita, kemudian barangkali juga akan sedikit membongkar hidden sustainability risk yang sering bersembunyi di balik risiko operasional, serta juga membagikan panduan praktis gitu ya tentang dari mana internal audit tuh harus memulai langkahnya terkait dengan pengawasan di ESG. Nah, mari kita simak bersama kepada Bapak Tony Triyulianto. Waktu di layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera. Sebentar saya share dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Sudah Pak. Baik. Baik, seperti tadi yang disampaikan oleh moderator Pak Andi, bahwa hari ini kita mencoba ya untuk merefleksi fungsi kita di korporasi ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, kolega saya di internal auditor ya, sebagai internal auditor ya, untuk melakukan sebuah refleksi dari perspektif profesi kita sebagai internal auditor
Jadi judul yang saya angkat adalah ketika risiko keberlanjutan tidak terlihat, refleksi internal audit, seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu ya, topik ini berangkat dari sebuah pengamatan dan pembelajaran saya sebagai seorang auditor internal ya, di mana saat ini saya melihat sudah banyak sekali perusahaan yang berbicara ya mengenai ESG, sustainability ya, dan juga adanya kewajiban perusahaan untuk submit laporan sustainability ya, dan juga di dalam laporan tersebut perusahaan sudah banyak mempublikasikan komitmen terhadap pengurangan emisi karbon. Perusahaan mulai melaporkan program-program keberlanjutan dan sebagainya ya. Namun saya sempat berpikir ya, ada pertanyaan saya yang menurut saya cukup penting bagi profesi kita ya. Apakah sustainability risk ya benar-benar sudah menjadi bagian dari risk assessment dan audit plan organisasi ya. Dan apakah kita sebagai internal auditor sudah cukup melihat dan memahami adanya risiko keberlanjutan di dalam perusahaan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan menjadi benang merah ya dalam diskusi kita pada sore hari ini. Oke, Bapak Ibu, agar diskusi ini lebih terstruktur ya akan saya bagi menjadi 5 bagian ya, mudah-mudahan cukup 50 menit ya. Yang pertama adalah mengenai sustainability reporting ya di emerging landscape. Di sini akan membahas mengenai perkembangan sustainability reporting dan implikasinya bagi internal audit. Lalu yang kedua kita akan melihat hidden sustainability risk ya. Mengapa risiko keberlanjutan sering tidak muncul dalam risk assessment perusahaan. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam from reporting to risk ya. Di sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya ya ketika saya terlibat di dalam audit lingkungan ya. Dan yang keempat, ini ada internal audit reality ya. Ini lebih banyak saya mengcapture hasil survei nasional IIA Indonesia ya tahun 2025 ya, dengan melihat bagaimana kondisi internal audit saat ini. Dan kelima, the way forward ya, merupakan peran dan langkah awal internal audit dalam mengelola sustainability risk ya. Jadi ini adalah 5 bagian yang akan saya sampaikan ya secara runut ya, mudah-mudahan bisa clear ya dan bisa mendapatkan penerimaan dari Bapak Ibu semua. Kita mulai daripada sustainability report ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan risiko ya, ada baiknya kita menyamakan terlebih dahulu pemahaman mengenai apa itu sustainability reporting ya. Secara sederhana, sustainability report adalah dokumen publik yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja non-keuangan perusahaan. Laporan ini biasanya mencakup 3 dimensi utama yang dikenal sebagai ESG, ada environmental, ada sosial, dan governance. Dalam banyak konsep, dalam banyak literatur ya, konsep ini juga sering dijelaskan melalui pendekatan triple bottom line ya, yaitu ada profit, people, dan planet. Artinya apa? Keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap masyarakat, mengelola dampaknya terhadap lingkungan, dan menjalankan tata kelola yang baik. Dengan kata lain, sustainability reporting mencoba menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Lalu kita masuk ke dalam regulasinya. Ada beberapa regulasi yang ada di Indonesia dan juga ada dari luar ya mengenai frameworknya. Di Indonesia diatur di dalam POJK nomor 51 ya tahun 2017 ya mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi ini mendorong bahkan mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari transparansi kepada pemangku kepentingan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas. Di pasal 74 disebutkan
perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan juga ada POJK nomor 29 tahun 2016 yang mengatur pengungkapan informasi keberlanjutan dalam laporan perusahaan. Di global ya, ada standar yang berlaku secara global, ada di IFRS Sustainability Disclosure juga disebutkan di IFRS S1 ya, General Requirement for Sustainability Disclosure, dan juga ada IFRS S2 ya tentang Climate Related Disclosure. Dan juga ada beberapa framework yang bisa dipakai oleh perusahaan, ada GRI standar dan juga ada TCFD ya. Jadi dengan adanya regulasi ini ya, mau tidak mau ya, suka tidak suka ya, sustainability reporting ini bukan lagi pilihan, tapi suatu kewajiban ya. Kewajiban harus dipatuhi ya oleh perusahaan ya, terutama perusahaan emiten yang ada di Indonesia dan juga ada di luar seperti itu. Ada beberapa ya, Bapak Ibu, jika kita melihat praktek sustainability reporting saat ini ya, ada beberapa realitas yang mungkin terasa sedikit tidak nyaman ya. Tapi ini penting untuk kita refleksikan ya. Yang pertama adalah sustainability reporting is growing faster than sustainability risk management. Artinya apa? Sustainability report berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan sustainability risk management. Semakin banyak perusahaan menerbitkan sustainability report, namun dalam banyak organisasi risiko berkelanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam risk register dan belum menjadi prioritas dalam audit plan. Ini sesuatu yang memang kita akui ya. Yang kedua ya, realitas kedua adalah bahwa sustainability disclosure tidak selalu berarti sustainability performance ya. Artinya apa? Sebuah laporan berkelanjutan ya dapat memuat berbagai komitmen dan program yang sangat baik, namun laporan tersebut belum tentu selalu mencerminkan kondisi pengelolaan risiko keberlanjutan yang sebenarnya dalam organisasi. Dan yang ketiga, ya, mekanisme asuransi yang memadai, ya, sustainability reporting berpotensi menjadi sekedar alat komunikasi, reputasi, dan bukan sebagai alat akuntabilitas. Jadi tanpa mekanisme asuransi yang memadai, ya, ini sustainability reporting ini berpotensi menjadi alat komunikasi, reputasi, dan bukan alat akuntabilitas. Disinilah peran governance, risk management ya, dan tentu saja internal audit menjadi sangat penting ya di dalam meyakinkan bahwa sustainability report yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa adanya. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Jadi dari pemaparan sebelumnya dapat kita highlight bahwa sustainability reporting is growing ya. Tapi apakah kita telah mengakses ya, mengaudit risiko tersebut ya? Jadi saya ulangi lagi, banyak perusahaan yang menerbitkan sustainability report, menyampaikan komitmen ESG ya, dan mempublikasikan berbagai program keberlanjutan. Tapi pertanyaan utamanya adalah lagi-lagi apakah sustainability risk sudah menjadi prioritas dalam risk assessment dan audit plan. Saya akan mengambil hasil dari survei nasional IAI Indonesia dan Petra Christian University 2025. Ini hasil ini bahan ini saya ambil dari websitenya IAI Indonesia ya, yang tersedia, ada publikasi. Di situ ada hasil survei peran dan kesiapan audit internal dalam implementasi dan pelaporan environmental, social, and governance (ESG). Jadi ini cukup menarik Bapak Ibu ya. Saya cukup terkejut ya. Tapi memang betul lah. Ini memang gambaran kita ya, bahwa memang dari hasil survei ini disebutkan ya, 83% ya internal auditor itu tidak pernah memberikan kegiatan assurance terhadap ESG ya, kegiatan atau ESG seperti itu.
Dan 91% ya, ini lebih banyak lagi ya. Ini belum pernah memberikan advice ya terkait ESG. Ini cukup besar sekali ya, berarti hanya 9% ya, dan hanya 17% yang pernah memberikan advice dan juga memberikan kegiatan assurance ya. Lalu berikutnya lagi ada di dalam tabel berikut lagi di bawahnya ya, diagram berikut ini, ini dikhususkan bagi perusahaan yang telah membuat laporan ESG ya. Dari 100% ini 86% tidak terlibat dalam memberikan advice. Ini bagi perusahaan yang telah mengeluarkan laporan ESG. Dan 73% ya itu tidak terlibat juga di dalam melakukan pekerjaan assurance. Jadi hanya sedikit sekali ya Bapak Ibu ya internal auditor di Indonesia ini yang memang terlibat di dalam memberikan kegiatan assurance ataupun advice seperti itu. Hasil survei Nasional IA Indonesia dan Petra Christian University tahun 2025 menunjukkan sebagian besar ya perusahaan tidak melibatkan internal audit dalam proses sustainability reporting. Sebagian perusahaan lebih mengandalkan konsultan ESG dan assurance eksternal ya. Di hasil kami juga ya di dalam grup kami juga ya ketika kami mengeluarkan sustainability reporting ya, kami mengandalkan pihak luar yaitu konsultan ESG ya dan juga seorang auditor eksternal ya yang memang audit sustainability reporting kami ya. Kami sebagai internal audit tidak dilibatkan ya seperti itu. Jadi dari hasil seperti ini hasil survei dan juga realita yang kita hadapi ya, muncul pertanyaan penting ya, apakah sustainability risk benar-benar sudah diawasi dari perspektif internal audit? Ini yang jadi akan kita bahas secara detail nantinya ya. Saya ulangi lagi, apakah sustainability risk benar-benar sudah diawasi dari perspektif internal audit? Oke, kita akan membahas mengenai di sini ada namanya hidden sustainability risk. Sustainability risk seringkali tidak muncul sebagai resiko yang berdiri sendiri dalam organisasi. Ya. Risiko tersebut sering tersembunyi di beberapa area lain ya, seperti halnya mungkin sembunyi di risiko operasional, risiko compliance ya, atau risiko lingkungan ya. Risiko tersebut juga dapat muncul dalam bentuk reputation risk ya, ketika isu lingkungan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan. Meskipun tersembunyi, ya, dampak dari sustainability risk bisa sangat besar. Mulai dari sanksi regulator, kerusakan lingkungan, reputational damage, hingga hilangnya kepercayaan investor. Oke, kita bahas mengenai adanya lebih luas lagi, kita akan melihat munculnya ada suatu gap ya, antara dua hal yang sebenarnya sangat berdekatan ya. Di satu sisi, perusahaan sudah aktif melakukan sustainability reporting. Perusahaan melaporkan berbagai komitmen dan program keberlanjutan kepada publik, namun di sisi lain, belum tentu perusahaan memiliki sustainability risk management yang sama kuatnya. Artinya apa? Organisasi sudah melaporkan sustainability-nya, tetapi belum tentu organisasi telah mengidentifikasi risikonya, telah mengelola risikonya, dan atau bahkan telah mengaudit risikonya. Disinilah muncul apa yang dapat kita sebut sebagai sustainability gap. Ya. Sebuah kondisi di mana apa yang dilaporkan tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dikelola. Saya ulang lagi ya. Apa yang dilaporkan tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dikelola. Atau dalam kalimat yang lebih sederhana, what is reported is not always what is managed. Jadi ada risiko yang tidak kita lihat ya. Kita terbiasa mungkin memetakan risiko finansial, operasional, fraud, IT, compliance, dan sebagainya. Kita sudah merasa sistem risk assessment kita sudah komprehensif
kita sudah mempunyai risk register, kita sudah mempunyai audit universe, kita sudah mempunyai annual audit plan, dan kita sudah memiliki metodologi yang cukup baik ya. Tetapi apakah semua risiko benar-benar terlihat ya? Atau mungkin ada risiko yang sebenarnya ada, tetapi tidak muncul dalam sistem kita. Di sini yang saya highlight adalah kadang yang berbahaya bukan resiko yang besar, tetapi resiko yang tidak terlihat dalam sistem kita. Kalau kita bicara mengenai risk based audit ya, di sini dikatakan bahwa risk based audit adalah salah satu pendekatan audit yang mengalokasikan sumber daya yang lebih besar pada area yang paling memiliki risiko bisnis entitas yang diperiksa. Sehingga meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada, fokus pemeriksaan tetap diarahkan pada area-area yang berisiko tinggi agar hasil audit internal dapat berkualitas baik. Oke, Bapak Ibu ya, di pendekatan SBIA ini ya, audit planning kita susun itu tidak disusun secara acak ya, tapi kita susun ya berdasarkan prioritas risiko organisasi ya. Jadi tidak asal memasukkan apa saja yang akan diaudit, tidak. Kita memetakan ya, dan kita susun audit plan kita berdasarkan prioritas risiko organisasi. Artinya apa? Ya, artinya ya, sumber daya audit akan lebih banyak dialokasikan kepada area-area yang memiliki risiko paling signifikan bagi organisasi. Pendekatan ini sangat logis ya, karena dengan sumber daya audit yang terbatas ya, internal audit harus memastikan bahwa fokus pemeriksaan diarahkan pada area yang paling beresiko. Namun ya, ada namun Ibu ya. Pendekatan ini juga memiliki konsekuensi yang cukup penting ya. Jika suatu risiko tidak dianggap signifikan, maka risiko tersebut kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam risk register. Dan jika tidak masuk ke dalam risk register, maka risiko tersebut tidak akan masuk ke dalam audit universe. Dan jika tidak masuk ke dalam audit universe, maka risiko tersebut tidak akan pernah diaudit. Nah ini. Jadi risiko sering dianggap kecil karena belum pernah terjadi. Risiko dianggap terkendali ya, terkendali karena ada SOP. Risiko dianggap teknis karena ada unit yang mengurusnya. Risiko tidak naik ke enterprise level karena tidak pernah diskor tinggi. Dan risiko tidak dibahas karena tidak pernah menjadi headline. Jadi ini adalah kenapa seperti ini ya. Karena kita menganggap bahwa kecil dan sebagainya. Nah, kita balik lagi kepada hasil survei. Hasil survei IA Indonesia yang berjudul Risk in Focus 2025 ya. Ini saya ambil juga dari websitenya IA Indonesia dan ini sangat menarik sekali ya. Di dalam hasil top survei ya, ini menempatkan sustainability risk ini bukan dalam top survei ya. Ini di dalam banyak organisasi ya. Hasil survei IA Indonesia tahun 2025 menunjukkan top risk masih didominasi oleh financial risk, operational risk, cyber risk ya. Sementara sustainability risk sering tidak masuk dalam top risk organisasi. Di tahun 2025 ya, untuk global ya, global ini climate change atau environmental ya, atau sustainability itu masuk ke dalam peringkat ke-13 tahun ini ya. Tahun lalu peringkat ke-14 ya. Dan diharapkan di 3 tahun ke depan ya, bisa naik menjadi ke-5. Nah, tetapi di Indonesia sendiri ya, top sustainability report, sustainability risk ini tidak masuk ke dalam hampir sama dengan di global ya, tidak masuk dalam skala besar ya. Tahun lalu 11 ya, tahun ini ke-12 dan diharapkan risk expectation-nya dalam 3 tahun ke depan dia masuk ke 4 besar seperti itu. Jadi tadi apa yang disampaikan di slide sebelumnya ya, memang kita luput ya di dalam menempatkan sustainability report ini ya ke dalam risk yang besar. Ini disupport oleh hasil survei IA Indonesia Risk in Focus 2025. Lalu ada lagi di sini disampaikan bahwa kenapa sustainability report, kenapa
sustainability risk ini jarang atau tidak menduduki top risk ya. Yang pertama adalah low risk awareness ya. Manajemen belum sepenuhnya memahami dampak sustainability risk ya. Yang kedua, adanya risk management maturity ya. Level maturity daripada risk management perusahaan ya. Jadi risk management yang ada saat ini di perusahaan banyak hanya fokus kepada risiko operasional dan finansial. Lalu yang ketiga, mengenai compliance mindset ya. Sustainability sering dianggap hanya kewajiban pelaporan. Lalu yang keempat, limited data ya. Loss of potential income by not offering investment opportunity for business. Dan terakhir, internal audit focus ya. Banyak IA masih fokus pada compliance audit. Di sini yang akan saya angkat adalah mengenai risk management maturity ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam konsep risk based audit ya, bahwa memang kita mengenal adanya risk management maturity ya. Jadi kalau diterminologikan ya, artinya apa? Indikator yang menunjukkan seberapa dewasa atau matang cara sebuah perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian dan mengelola risiko ya. Jadi di sini memang kami melihat ya, mungkin dengan kurang matangnya ya risk management di suatu perusahaan ya, sehingga mereka gagal ya untuk mengidentifikasi risiko seperti itu. Jadi memang di sini ada beberapa level kematangan ya, dari mulai risk naive ya, risk aware ya, risk define, risk manage, dan terakhir risk enable ya. Jadi di sini adalah kita lihat ya, dengan perusahaan itu tidak menempatkan sustainability risk itu sebagai top risk ya, ini bisa dikarenakan kematangan daripada risk manajemennya itu masih rendah ya, sehingga tidak dapat mengidentifikasi ya, atau tidak dapat mengakses ya risiko ya, dan risiko sustainability ke dalam top risk yang ada seperti itu. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini saya akan membahas mengenai greenwashing ya. Ini praktek greenwashing ya. Jika kita berbicara mengenai sustainability report ya, ada satu risiko yang sering dibahas dalam berbagai literatur maupun praktek tata kelola perusahaan, yaitu greenwashing. Greenwashing adalah praktek ketika perusahaan memberikan kesan bahwa operasional atau produknya ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Dalam beberapa kasus, informasi yang disampaikan kepada publik bisa bersifat menyesatkan, lebih-lebihkan, atau tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dari perspektif tata kelola perusahaan, greenwashing bukan sekedar persoalan komunikasi atau reputasi, greenwashing juga merupakan risiko governance ya. Ketika informasi yang disampaikan perusahaan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terganggu. Dalam konteks inilah audit internal menjadi relevan sebagai bagian dari struktur tata kelola yang bertugas memberikan assurance atas efektivitas manajemen risiko dan pengendalian. Jadi ini ada beberapa akibat dari greenwashing risk ya. Ada risiko reputasi, risiko operasi, risiko hukum dan kepatuhan, dan juga risiko kehilangan kepercayaan investor. Bapak Ibu, saya akan mungkin 5 menit ke depan saya akan sedikit cerita ya mengenai pengalaman saya ya bekerja sebagai auditor ya, internal auditor di suatu perusahaan ya, di mana pada saat itu ya perusahaan kami mendapatkan tekanan dari regulator ya, regulator terhadap adanya ketidak compliance terhadap lingkungan hidup seperti itu. Jadi kami saat itu saya dipanggil ya oleh atasan saya ya untuk mencoba meyakinkan manajemen bahwa memang seluruh anak usaha ya di bawah grup kami itu semua sudah comply terhadap aturan regulasi daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena waktu itu adalah sanksinya adalah kalau memang kalau memang terbukti tidak comply ya, akan ada sanksi penutupan bisnis ya seperti itu. Sehingga kami dari holding menganggap ini adalah risiko reputasi ya, dan juga ini
bisa menyebabkan sustainability perusahaan menjadi terancam seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya saat itu saya mau tidak mau ya, saya tidak memiliki pengalaman audit lingkungan ya. Background saya adalah pure accounting ya, ekonomi accounting ya. Tapi saya diminta untuk melakukan melakukan audit ya, meyakinkan kepada manajemen bahwa everything is good ya. Tidak ada sesuatu pun yang dilanggar oleh anak usaha kita ya terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah lingkungan hidup seperti itu. Karena risikonya adalah reputasi. Jadi apa yang saya lakukan adalah ya, pertama adalah karena saya dan tim tidak memiliki pengetahuan ya mengenai lingkungan ya, mengenai lingkungan hidup ya, mengenai bagaimana penanganan dan sebagainya ya. Mau tidak mau saya harus merekrut tim ahli lingkungan untuk masuk dalam tim kami ya, sebagai tim audit ya seperti itu. Dan kebetulan di beberapa anak usaha kami ya sudah ada beberapa anak usaha yang memang mendapatkan proper cukup baik ya. Jadi setiap tahun Bapak Ibu mungkin yang belum pernah mendengar ya, setiap tahun Kementerian Lingkungan Hidup selalu memberikan penghargaan proper ya, proper atau stempel ya kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap yang dinilai ya, yang dinilai bagaimana mereka komplit terhadap lingkungan hidup ya. Dari mulai hitam ya, hitam ini artinya adalah melanggar peraturan lingkungan hidup ya. Lalu ada merah ya, merah ini belum memenuhi beberapa peraturan lingkungan hidup. Biru ya, memenuhi seluruh peraturan lingkungan hidup, tidak komplit semuanya. Yang hijau ini melampaui peraturan ya, sudah bagus kinerjanya. Dan yang gold, yang terakhir ini yang emas, melampaui peraturan dan juga sudah mencapai kinerja sangat baik sekali. Dan ternyata di beberapa anak usaha kami ya, ada beberapa yang sudah mendapatkan proper biru ke atas seperti itu. Jadi akhirnya saya memasang strategi ya, saya menggandeng departemen yang membawahi lingkungan hidup ya di anak usaha kami untuk bergabung menjadi tim kami. Dan di situ kita ya lakukan sosialisasi kepada seluruh anak usaha BNBR ya, yang lebih dari 20 ya, 20 anak usaha ya kita di sana ya. Kita roadshow ya untuk memberikan sosialisasi mengenai beberapa regulasi yang kita jadikan sebagai kriteria audit kita ya, yaitu pertama Undang-Undang 32 ya, Undang-Undang 11 dan Undang-Undang 6 ya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga ada PP 22 2021 ya tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan juga ada Permen lingkungan hidup ya 1 2021. Jadi ini adalah merupakan aturan-aturan yang kita jadikan sebagai kriteria dalam mengaudit lingkungan. Tapi untuk sebelum kita ngaudit, kita melakukan dulu namanya sosialisasi ya, bagaimana ya perusahaan ya, terutama di perusahaan manufacturing ya, untuk mereka lebih comply terhadap regulasi yang ada di Indonesia ya, dengan saya menghadirkan ya teman-teman dari anak usaha yang memang sudah mendapatkan proper yang lebih bagus seperti itu, dan mereka akan melakukan sharing best practice bagaimana mengelola lingkungan hidup kepada anak usaha yang lain seperti itu. Dan yang cukup bagus Bapak Ibu ya, ini saya banyak mendapatkan insight baru ya, yang tadinya ya to be honest ya, saya tidak pernah memasukkan risiko lingkungan ya ke dalam risk register saya ya, karena memang ya to be honest juga ya, risk maturity di tempat kami masih 3 ya, 3 dalam artian itu kami masih belum percaya 100% ya bahwa itu sudah bisa dipakai. Jadi kami juga akhirnya agak kelolosan ya, tidak memasukkan risiko lingkungan ya ke dalam risk register kami. Dan hasil auditnya cukup bagus ya, cukup bagus. Kita bisa meyakinkan kepada manajemen ya bahwa secara umum anak usaha kami sudah semua comply, ada beberapa yang belum tapi bisa kita perbaiki ya. Dan di sini ada beberapa rekomendasi kami ya
yang wajib diikuti oleh anak usaha ya, yaitu mengenai kebutuhan capex ya. Karena untuk comply terhadap regulasi lingkungan hidup ini pasti membutuhkan capex yang tidak sedikit seperti itu. Dan alhamdulillah rekomendasi kami juga bisa diterima dan bisa dijalankan oleh anak usaha seperti itu. Jadi ini adalah sharing saya ya ketika saya akhirnya terlibat ke dalam sustainability ya, yang dimana akhirnya mau nggak mau saya harus tahu apa itu lingkungan, dasar hukumnya apa ya, dan bagaimana saya ke depannya memperbaiki audit universe saya ya, dengan memasukkan risiko sustainability, risiko lingkungan ya ke dalam audit universe saya, untuk dapat tiap tahun ketika saya menyusun audit plan saya assess ya, dan saya jadikan nanti untuk pertimbangan apakah ini akan masuk ke dalam prioritas audit plan tahun ini atau mungkin tahun yang akan datang. Ini adalah sharing praktisi saya ya, tapi saya juga akan mengangkat ada insight ya dari kasus lain ya di dunia ya, yang mungkin di sini Bapak Ibu masih ingat ya, ada beberapa krisis perusahaan besar di dunia yang sebenarnya berawal dari isu yang pada awalnya dianggap sebagai masalah operasional atau kepatuhan lingkungan. Namun ketika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat berkembang menjadi krisis reputasi dan finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Jadi di sini yang saya lihat adalah risiko sustainability dapat berkembang dari isu operasional menjadi krisis reputasi dan finansial yang sangat besar. Ini ada kasus Volkswagen emission skandal 2015 ya, di mana di tahun 2015 Volkswagen memanipulasi sistem pengujian emisi kendaraan diesel sehingga hasil uji emisi tampak memenuhi standar lingkungan ya. Dampaknya luar biasa, ini ada denda ya, kerusakan reputasi global dan perubahan besar dalam governance dan compliance perusahaan. Lalu juga Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, tahun 2010 ini luar biasa sekali ya dampaknya ya. Ada BP Deepwater Horizon oil spill ya, ledakan pada rig minyak BP di Teluk Meksiko yang menyebabkan salah satu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah ya. Dampaknya kerusakan dalam lingkungan yang sangat besar, kerugian finansial juga ya, dan juga tekanan regulator dan publik yang sangat kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, dengan adanya kasus-kasus tersebut ya, hal ini ya kita bisa melihat bahwa yang namanya risiko ya, sekecil apapun ya, kita harus betul-betul aware ya, dan bisa mengantisipasi ya, jangan sampai menjadi masalah yang luar biasa besar yang akhirnya mengganggu sustainability perusahaan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke tahapan berikutnya, bagian berikutnya yaitu mengenai internal audit reality ya. Saya ngambil lagi dari survei ya, surveinya IA Indonesia dan Petra Christian University tahun 2025 ya. Jadi bagaimana kesiapan internal auditor terlibat dalam sustainability reporting. Jadi ketika ditanya oleh IA Indonesia dan Petra ya, ternyata Bapak Ibu ya, ini 83% dia belum pernah ya terlibat ya, dan juga untuk yang assurance, dan juga 91% juga belum pernah terlibat di dalam pemberian advice gitu. Dan di bawahnya lagi dilihat sini ya, mengenai peran internal auditor dalam implementasi ESG, di sini disebutkan bahwa ini kecil sekali ya, bahwa 22% auditor internal memberikan arahan terkait program inisiatif keberlanjutan. Jadi ini yang sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri ini ya, ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh internal auditor ya. Jadi para responden menyatakan bahwa harusnya auditor internal fokus kepatuhan dan hal-hal dasar. Lalu yang kedua, 27% responden menyatakan internal auditor menyadari pentingnya keberlanjutan ya. Lalu berikutnya lagi sebanyak
14% ya, internal auditor menyatakan bahwa keberlanjutan menjadi bagian penting dalam internal audit ya. Dan di bawahnya lagi itu 22% responden menyatakan auditor internal memberikan arahan terkait program inisiatif berlanjutan. Ini yang seharusnya seperti itu. Prakteknya apa? Prakteknya seperti ini Bapak Ibu ya. Prakteknya adalah ini 52% ya. Internal auditor baru mulai belajar isu keberlanjutan. Ya. Baru mulai belajar ya. Terus 25% ya. Internal auditor mengintegrasikan resiko keberlanjutan dalam penilaian resiko. Ini sudah ada nih. Jadi mulai disambungkan ya. Dan 9% ya. Dari responden yang ada, baru 9% rencana auditnya, audit plan-nya ini memuat semua aspek ESG. Dan 14% internal auditornya mengidentifikasi tren dan peluang. Jadi memang kesiapan kita masih jauh ya. Kesiapan internal audit dalam terlibat dalam sustainability reporting masih jauh seperti Bapak Ibu ya. Nah di sini apa lagi ya? Kondisinya gimana? Kondisinya tingkat kematangan internal audit sangat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan yang biasanya Bapak Ibu ya, ini bukan pasti tapi biasanya ketika perusahaan besar maka fungsi IA-nya lebih mature ya. Tapi ketika perusahaannya menengah atau kecil, IA-nya masih compliance oriented. Akibatnya tidak semua IA memiliki kapasitas untuk mengaudit sustainability risk seperti itu. Sini dari survei nasional 2025 disebutkan ya bahwa ternyata memang perusahaan di Indonesia ini hasil survei ini memang bisa dikatakan masih belum mature ya internal auditnya. Di sini 1-5 orang jumlah auditornya di 23% ya. 6-10 orang ini 18%. Ya. 11-25 orang ini 21%. Yang di atas 25 orang ini hanya beberapa saja. Dan ini kemungkinan besar ya satu seorang ini adalah auditor di kementerian atau auditor di sektor publik seperti itu. Nah, di sini juga ya di dalam survei ini juga dikatakan bahwa presentasi auditor internal yang berpersepsi memiliki skill knowledge untuk melakukan penugasan ESG ya, ini 33% yang memiliki kemampuannya. Dengan itunya yang untuk environment-nya itu 15% ya sedikit ya. Sosialnya lebih tinggi ya 33% dan governance-nya ya ini cukup merata ya, cukup setengah ya, 50-50 lah ya. Ini 51% sehingga secara average 33%. Nah di sini juga ada beberapa yang yang saya highlight yang ambil dari hasil survei ya, bahwa di beberapa perusahaan yang di swasta, BUMN, BUMD, sektor publik, nirlaba, asing dan lainnya, ini lebih banyak yang di swasta ini lebih banyak fokusnya ke operasional 90%. Ya. Sedangkan untuk sustainability dan lingkungan ini 49%. Ya. Sedangkan di BUMN ya sama juga BUMN paling tinggi adalah di operasional ya. Sedangkan untuk sustainability-nya itu 45% ya. Di sektor publik ya ini di pemerintahan ya ini untuk yang sustainability bahkan lebih rendah lagi ya. Ini cuma 17% fokusnya ke dalam audit plan-nya seperti itu. Di nirlaba juga sama ya. Nirlaba ini sustainability juga masih kecil ya. 33% ya di perusahaan asing. Ini juga ini lumayan cukup bagus ya asing ya. Dia cukup banyak menempatkan concern-nya terhadap isu lingkungan ya, di mana dia ada 53% di sini dan di perusahaan-perusahaan lainnya ini yang ini 40%. Jadi dari hasil ini terlihat ya, dari yang auditor respondennya swasta, BUMN, sektor publik, nirlaba dan asing, dan lainnya ini secara average yang untuk lokal ya ini masih di bawah
30% ya, tapi untuk yang asing nih sudah cukup tinggi ya, ada 53% seperti itu. Oke, lalu kalau kita lihat kita gimana nih setelah audit nih, seperti apa nih dengan kondisi seperti ini ya, isunya kita baru bisa memahami, kita baru belajar dan sebagainya ya, sedangkan di dalam top survei tadi yang global maupun yang di Indonesia diprediksi 3 tahun yang akan datang sustainability risk akan menduduki top 5 risk ya yang ada di Indonesia dan di global. Lalu kita bagaimana sebagai seorang internal auditor, kita harus seperti apa untuk mengejar supaya kita bisa bisa sama frekuensinya dengan risiko-risiko yang ada di luar seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya, di sini jika kita melihat dari perspektif governance, sebenarnya internal audit memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks sustainability. Ya. Internal audit dapat membantu organisasi dalam beberapa hal. Ya. Pertama, dia dapat mengevaluasi governance sustainability. Artinya apa? Internal audit dapat menilai apakah struktur tata kelola perusahaan sudah mendukung pengelolaan isu keberlanjutan secara efektif. Ya. Yang kedua, internal audit dapat menilai integrasi ESG dalam risk management. Ya. Internal audit dapat melihat apakah aspek environmental, sosial, dan governance sudah dipertimbangkan dalam proses risk assessment organisasi. Dan ketiga, memberikan assurance atas sustainability reporting. Internal audit dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan didukung oleh data dan proses yang memadai. Dan keempat, mengidentifikasi sustainability risk yang mungkin belum terlihat dalam sistem risk management organisasi. Jadi di sini memang peran kita itu memang erat juga dengan dalam kerangka GIAS ya, bahwa IA memiliki peran dalam governance, risk management, dan kontrol ya, termasuk dalam mengawasi sustainability risk ya. Tapi memang mungkin Bapak Ibu ya, terutama bagi auditor ya, yang mungkin di perusahaannya itu belum fokus terhadap risiko sustainability ya, lebih fokus kepada compliance, kepada operasional, kepada financial audit dan sebagainya. Ya, kita mulai dari mana ini? Ya. ESG pun mungkin baru paham ya seperti itu. Dan juga kita memang nggak pernah dilibatkan ya. Tapi ujung-ujung kita harus terlibat di dalam ESG. Seperti apa? Kita mulai dari mana nih? Nah, ini. Jadi langkah praktis yang dapat dilakukan ya oleh internal auditor, terutama dari kita nih, dari saya pribadi ya, dari perusahaan yang memang saya sendiri jumlah internal auditornya nggak sampai 10 orang ya. Jadi saya berkaca dari pengalaman saya pribadi ya, bagaimana saya bisa melibatkan diri ke ESG ya, adalah kita mulai ya dengan memasukkan sustainability risk dalam risk assessment. Ya. Jadi dengan demikian ya, risiko keberlanjutan dapat mulai terlihat dalam risk register. Ya. Lalu yang kedua ya, kita mulai dengan melakukan thematic audit ya. Bapak Ibu, thematic audit nih ya. Audit pengelolaan limbah dimasukkan ya. Lalu ada audit kepatuhan lingkungan ya. Dan kalau mungkin bisa lagi ya, mulai masuk ke dalam audit data ESG disclosure. Tapi itu mungkin agak susah ya. Kita mulai dulu lah dari namanya audit pengelolaan limbah ya. Karena limbah itu tidak hanya itu loh Bapak Ibu ya, tidak hanya limbah B3 tidak ya. Bapak Ibu printer pun yang nggak kepake itu limbah loh ya. Laptop yang sudah rusak itu limbah ya. Bagaimana kita mengelolanya itu? Kita mulai dari situ dulu ya. Karena limbah itu tidak hanya limbah B3 ya, tapi limbah-limbah di kantor kita banyak sekali ya yang bisa kita lihat seperti apa. Karena di dalam PP 2122 ya tahun 2022 itu jelas sekali apa saja yang dimasukkan dengan limbah-limbah ini. Kalau yang ke berikutnya lagi, kalau memang sudah mulai ada melakukan thematic audit ya, kita mulai masuk nih bagaimana meningkatkan kompetensi audit terkait sustainability ya. Ya, jadi di sini ya, dan terakhir ya, bagaimana kita memperkuat kolaborasi dengan risk management. Jadi Bapak Ibu ya, sedikit
refleksi juga ya, pengalaman saya pribadi ya. Jadi memang eh, kalau memang perusahaan sudah besar ya, sudah well established ya, internal auditornya tidak ada masalah, itu sudah mature dan sebagainya. Tapi kalau bagi perusahaan yang memang internal auditor itu masih dalam tahapan menuju ke maturity ya, ini tantangan terbesar bagi kita ya. Kita tidak bisa meminta lebih kepada manajemen ya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada manajemen ya. Karena biasanya kalau kita, pengalaman saya ya, kalau kita meminta kepada manajemen tanpa membuktikan bahwa apa yang kita minta itu bisa berkontribusi kepada perusahaan ya, itu akan sulit kita dapatkan. Tapi kalau kita bisa menunjukkan kepada perusahaan bahwa apa yang kita lakukan itu berkontribusi banyak pada perusahaan ya, itu insya Allah biasanya akan lebih mudah mendapatkan apa yang kita minta kepada manajemen. Oke Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari kami adalah, ini saya bacakan saja Bapak Ibu ya, sustainability risk sering tidak terlihat bukan karena tidak ada, tetapi karena belum dianggap sebagai prioritas dalam penilaian risiko organisasi. Pada akhirnya, sustainability bukan hanya tentang laporan yang kita terbitkan setiap tahun. Sustainability juga bukan hanya tentang berbagai program atau inisiatif yang kita komunikasikan kepada publik. Dari perspektif internal audit, sustainability sebenarnya adalah bagaimana perusahaan, organisasi, mengenali dan mengelola risiko keberlanjutan yang dapat mempengaruhi masa depan perusahaan. Ya. Seringkali risiko tersebut tidak langsung terlihat, ia tersembunyi di balik risiko operasional, risiko kepatuhan, atau bahkan budaya organisasi. Namun jika risiko tersebut tidak dikenali sejak awal, dampaknya dapat berkembang menjadi risiko reputasi, risiko hukum, bahkan risiko strategis bagi perusahaan. Disinilah internal audit memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa risiko keberlanjutan tidak terlewat dalam sistem governance organisasi. Bapak Ibu, sebagai penutup ya, saya ingin kembali pada satu pemikiran sederhana ya, sebelum ke pertanyaan ke moderator ya. Seringkali yang paling berbahaya dalam sebuah organisasi bukan risiko yang besar ya. Yang paling berbahaya justru risiko yang tidak terlihat. Dan di dalam banyak perusahaan ya, sustainability risk seringkali berada dalam kategori tersebut. Sebagai internal auditor, peran kita bukan hanya memeriksa apa yang terlihat, tetapi juga membantu perusahaan melihat apa yang belum terlihat. Bapak Ibu, semoga diskusi ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam melihat peran internal audit dalam isu sustainability. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Tony, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah via virtual ya Bapak Ibu untuk Pak Tony Triyanto. Bapak Ibu tadi ya kita dengar gitu ya dari Pak Tony bahwa ada reality check nih untuk kita semua gitu ya. Ada satu kalimat tuh dari Pak Tony yang menurut saya sangat tajam gitu ya, yang beliau bilang dengan apa yang tidak diskor sebagai risiko tinggi ya tidak akan diaudit gitu ya. Kemudian tadi juga Pak Tony menceritakan gitu ya bagaimana krisis raksasa di Volkswagen Dieselgate ya Pak, atau di Water Horizon gitu ya, sebenarnya itu tuh berawal dari isu kepatuhan dan operasional gitu ya yang gagal ditangkap sebagai risiko strategis. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya gitu ya sepaket pertanyaan kepada Pak Tony. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand atau bisa juga menuliskannya di kolom chat Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya izin dulu nih melempar pertanyaan gitu ya, beberapa gitu. Nah, Pak Tony, tadi di awal presentasi itu Pak Tony bilang gini nih, sustainability reporting is growing faster than sustainability risk management gitu ya.
banyak perusahaan yang berlomba-lomba nih Pak menerbitkan laporan ESG gitu ya. Namun sebagai auditor, bagaimana ya Pak kita bisa membedakan secara memadai mana perusahaan yang benar-benar memiliki maturity yang oke gitu ya dalam mengelola risiko berlanjutan atau sustainability risk-nya, dan mana yang sekedar menjadikan ESG itu sebagai marketing aja gitu Pak, atau mungkin terjebak dalam praktik greenwashing Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi mungkin saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Dengan banyaknya perusahaan merilis sustainability report ya, bagaimana kita sebagai internal auditor dapat membedakan ya mana yang benar-benar mengelola sustainability risk-nya atau mana yang hanya pandai melaporkan ya, begitu. Betul Pak. Oke, jadi begini ya, jawabannya sederhana ya Pak Andi ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ya, hari ini banyak sekali perusahaan ya yang sangat baik dalam membuat sustainability report ya. Laporannya rapi ya, di situ ada angka-angka, ada tabel ya, indikator ESG-nya lengkap, program keberlanjutan juga banyak ya, karbonnya juga banyak yang diungkapkan dan sebagainya ya. Tetapi saya kalau memang saya sebagai auditor, saya simpel sekali ya untuk dapat memberikan keyakinan apakah memang hanya berupa gimmick-gimmick saja atau mungkin hanya berupa, atau mungkin bukan buat gimmick ya, apakah itu hanya apakah mereka belum benar-benar mengelola sustainability risk-nya. Ini bisa dilihat ya dari apakah risk registernya itu ya, sudah masuk ya risiko tersebut ya. Jadi kalau sustainability itu hanya muncul di dalam laporan publik ya, tapi tidak muncul di dalam risk register ya, risk assessment tidak ada ya, atau audit plan kan tidak ada audit plan ya, atau di dalam audit universe juga tidak ada ya, maka kemungkinan besar sustainability tersebut masih berada pada level komunikasi ya. Karena dalam pendekatan risk-based audit ya, ada satu prinsip yang sangat sederhana ya. Apa yang tidak dianggap sebagai risiko tidak akan pernah diaudit oleh kita ya. Jadi bagi auditor yang harus kita lihat bukan hanya yang dilaporkan, tetapi apa yang benar-benar dikelola sebagai risiko organisasi. Jadi intinya adalah ya, kalau memang kita tidak pernah memasukkan ke dalam risk register kita ya, atau ke dalam audit universe kita, atau bahkan ke audit plan kita ya, maka sustainability report itu ya hanya komunikasi saja ya. Belum bisa diyakini ya apakah memang sudah sesuai dengan yang seharusnya. Begitu mungkin Pak Andi. Oke, baik Pak. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta nih Pak. Nah ini Pak yang lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Kan tadi kan Bapak bilang ya kita mesti lihat gitu ya Pak, register segala macam tuh. Ya, dan rasa saya memang kalau di internal itu pasti percaya diri gitu ya Pak dengan metodologi kita gitu ya. Kemudian kita juga ngerasa bahwa kita mengawasi risk register, audit universe itu rasa saya sudah komprehensif gitu. Nah, tadi Bapak juga bilang tuh Pak di dalam paparan Bapak bahwa apa yang tidak dianggap risiko gitu tidak akan diaudit. Nah, menurut Bapak nih Pak, ketika kita tahu Pak sustainability risk itu memang nggak masuk dalam risk register gitu, itu tuh apakah kesalahan dari kerangkanya, framework risk manajemennya gitu Pak, atau mungkin barangkali memang kitanya itu yang belum bisa lihat Pak atau menangkap terkait dengan sustainability risk-nya gitu, atau mungkin barangkali malah ada kayak semacam bias apa ya Pak ya, bias struktural dari manajemen lah gitu ya yang sengaja nggak memperlihatkan bahwa risiko itu penting gitu. Oke, baik Pak Andi, terima kasih Pak. Jadi kalau saya lihat bukan kesalahan kerangka framework-nya ya, bukan kesalahan kerangka IRM, COSO atau ISO dan sebagainya, tidak. Tapi memang kalau saya lihat dari hasil perspektif saya sendiri sebagai internal auditor ya, di realitanya adalah karena kematangan dari risk management ya, atau risk management maturity levelnya masih rendah ya. Di sini dalam perusahaan dengan risk management yang rendah ya, risk assessment biasanya masih didominasi ya oleh risiko-risiko yang paling terlihat ya, atau mungkin paling dekat dengan operasi sehari-hari ya, seperti risiko keuangan ya, risiko likuiditas ya, risiko operasional ya, seperti itu ya. Sementara ya untuk
eh, risiko yang berkaitan dengan sustainability, dengan lingkungan itu belum terjamah ya, dan belum diidentifikasi ya, sehingga tidak masuk ke dalam register di dalam miliknya Departemen Risk Management seperti itu. Nah, dengan belum diidentifikasinya ya, belum terjamahnya sustainability risk ini ya, maka selamanya tidak akan pernah naik ke dalam level enterprise risk ya, atau tidak masuk ke dalam level prioritas risk assessment ya, seperti itu. Karena selama ini mungkin masuk juga ya, ada kalinya masuk, tapi mungkin diberikan scoring rendah ya, karena memang masih menganggap ini belum menjadi top priority seperti itu. Jadi begitu Pak Andi. Jadi karena memang kan ketika auditor melakukan audit ya, berdasarkan risk-based audit ya, itu minimum requirement-nya adalah kita harus tahu dulu, yakin dulu bahwa risk maturity ya dari suatu perusahaan yang akan kita audit itu sudah paling tidak minimal di tingkat keempat atau tingkat kelima seperti itu. Kalau masih ketiga, kedua, ke-1 ya levelnya ya, itu akan sulit ya untuk melakukan pendekatan risk-based audit ya, seperti itu. Itu Pak Andi ya. Baik Pak, berarti terkait dengan risk maturity-nya gitu ya Pak di Ya, usaha betul. gitu. Baik ini Pak, kayaknya ada pertanyaan nih Pak di chat oleh Pak Muhammad Hekal. Pak Muhammad Hekal apa mau langsung dibacakan gitu Pak? Atau saya bacakan Pak barangkali? Ya, boleh. Oke, saya bacakan aja ya langsung ya. Dia bertanya terkait dengan audit data ESG disclosure ya. Apakah bisa dijelaskan lebih detail dan implementasinya di lapangan? Baik. Oke, Pak Haikal ya. Saya mungkin sorry to say Pak ya untuk pertanyaan ini ya, karena saya termasuk yang 83% ya belum mengaudit ESG ya. Jadi memang saya jujur ya, di dalam organisasi kami belum masuk ke dalam mengaudit data ESG ya. Karena memang kita baru mulai, kami baru mulai melakukan audit ini ya, ketika ada isu lingkungan yang kita hadapi ya, dan kita mulai memasukkan isu-isu lingkungan ke dalam audit universe saya ya, dan di dalamnya kami baru melakukan adanya tematik audit ya, audit lingkungan, audit pemenuhan kebutuhan capex untuk memenuhi ya persyaratan daripada Kementerian Lingkungan Hidup, tapi kami belum masuk ke data-data ESG ya. Di kami ya, kami masih diposisikan sebagai pihak luar ya. Kami meng-hire external auditor ya untuk untuk mengaudit data-data ESG. Jadi kami juga belum masuk ya. Mungkin itu nanti akan 2-3 tahun lagi akan datang. Kami sudah mulai ya, ketika kami sudah belajar ya, sudah melakukan audit tematik secara rutin ya, terkait lingkungan, baru kita akan masuk ke dalam tadi yang ditanyakan oleh Bapak ya, terkait dengan data ESG disclosure. Begitu Pak Haikal. Ya, Pak Andi mungkin. Ya, Pak Haikal, kalau misalnya nanti masih ada hal yang ditanyakan, bisa direspon lewat chat atau langsung disampaikan secara online gitu ya Pak. Nah ini yang kedua nih Pak, dari Pak Pandapotan Pak, disampaikan bahwa risiko sustainability itu tidak semudah menghitung risiko keuangan gitu ya Pak, sehingga mungkin nggak kelihatan gitu. Nah tapi banyak perusahaan dan investor yang harus di situ ya. saat ini mengubah faktor ESG menjadi indikator kuantitatif gitu ya, matriks atau scoring agar bisa dianalisis dalam manajemen risiko. Nah, gimana Pak tanggapan Pak Tony kira-kira Pak terkait ini Pak? Oke, baik Pak Pandapotan ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang betul ya. Risiko sustainability ini tidak semudah ya ketika menghitung risiko keuangan ya. Dimana kita sudah biasa ya menghitung, kita melihat bagaimana risiko likuiditas ya,
risiko compliance dan sebagainya lah ya. Jadi memang ini sangat kompleks ya, dan juga banyak indikator-indikator yang dipakai ketika kita akan mengaudit risiko risiko sustainability seperti ini. Ya. Karena di sini juga ada beberapa faktor ESG ya, ada environmental, social governance yang menjadi indikator kuantitatif ya, ada metrics, scoring dan sebagainya. Ya. Sekali lagi Pak Mandapotan dan juga Bapak Ibu semua, saya disclaimer di sini, saya belum pernah melakukan audit ESG. Ya. Jadi yang di sini saya mewakili mungkin ya 83% ya tadi yang di survei tadi ya, yang belum pernah melakukan audit ESG. Ya. Yang di sini yang saya minta, yang saya ajak adalah bagaimana Bapak Ibu sekarang mulai aware ya terhadap sustainability risk ya, mengenai bagaimana cara mengaudit ESG-nya, ya, metrik-metrik yang digunakan seperti apa, ya, itu saya disclaimer ya, memang saya belum tahu seperti apa, seperti itu ya. Tapi paling tidak ya di kesempatan forum ini ya, saya mengajak Bapak Ibu semua ya untuk terbuka ya, terbuka, terutama untuk perusahaan-perusahaan ya, yang mungkin skalanya dengan saya hampir sama ya, yang mempunyai jumlah auditor tidak lebih dari 15 orang ya. Itu saya mengajak Bapak Ibu semua sudah mulai ya memikirkan ya adanya risiko sustainability ya. Sudah mulai memasukkan ke dalam risk register dan sudah mulai memasukkan ke dalam audit universe ya mengenai risiko sustainability, sehingga ketika ada masalah suatu hari nanti ya dari risiko-risiko yang tersembunyi di dalam risiko operasional, Bapak Ibu sudah siap seperti itu. Mungkin begitu Pak Adi ya. Jadi memang saya sekali lagi ya, di sini saya belum pernah melakukan audit ESG ya. Di kami yang melakukan audit ESG itu diserahkan kepada audit eksternal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Pak Bayhaki, saya ada pertanyaan nih Pak. Ya. Tadi kan Bapak nyampein bahwa tadi bukan salah frameworknya, tapi mungkin barangkali risk maturity-nya yang kurang gitu ya Pak. Nah, ya. Kita juga berkaca nih Pak, tadi dari berbagai kasus, dari VW Dieselgate, di PP di Water Horizon gitu ya. Yang pengen saya tanyakan Pak, kalau menurut persepsinya Pak Tony nih Pak, seberapa besar ya Pak kontribusi kompetensi auditor gitu Pak dalam mempengaruhi maturity dari risk-nya Pak? Kalau Pak Tony Pak. Oke, baik. Bapak, terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Jadi ketika risk maturity levelnya itu masih rendah, ya, lalu apa yang harus dilakukan oleh auditor ya? Otomatis pertama dia tidak bisa menggunakan risk register yang ada di dalam yang dimiliki oleh Departemen Risk Management, ya, karena itu akan menyesatkan. Ya, yang bisa dilakukan adalah ya kita mencoba dari nol lagi ya, mengidentifikasi ya dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya ya mengenai risiko yang ada di suatu perusahaan ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat ya di dalam risk maturity level ya ada risk naif, aware dan sebagainya ya. Jadi ketika kita tahu bahwa risk management maturity-nya masih rendah ya, kita tidak bisa langsung menggunakan risk register, tapi dari nol lagi ya. Kita bersama-sama ya dengan risk management ya, dengan risk owner juga ya untuk untuk menggali dan mengidentifikasi risiko ya, sehingga itu bisa kita gunakan dan kita yakini ya, bahwa itu memang risiko yang memang ada di suatu perusahaan. Itu pertama. Lalu kontribusinya gimana? Apa yang harus kita lakukan ya? Kalau lakukan adalah pertama adalah ya kita berusaha untuk tidak terpaku dari risiko-risiko yang ada. Tadi kan dikatakan bahwa ada beberapa hidden risk ya, hidden risk bahwa beberapa risiko sustainability itu bersembunyi ya di dalam risiko operasional. Ya. Itu bersembunyi di dalam risiko keuangan ya, dan sebagainya ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita selalu bertanya
apakah memang risiko tersebut tidak menimbulkan efek kepada risiko yang lebih tinggi lagi, ya, berupa risiko reputasi, ya, atau mungkin apakah tidak berefek kepada keberlangsungan usaha daripada daripada perusahaan di masa yang akan datang, ya. Kita akan selalu menanyakan, ya, kepada risk owner-nya, ya, supaya kita yakin bahwa memang risiko-risiko yang bersembunyi, ya, di dalam risiko prosperity, risiko dan lainnya itu tidak memiliki efek yang bisa mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Mungkin begitu Pak Andi, ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Kita lanjut nih Pak ke Pak Bayhaki dulu, ya. Apakah ada beda Pak secara detail laporan keberlanjutan dengan laporan ESG Pak? Oke, Pak Bayhaki, ini terima kasih banyak Pak Bayhaki dari Bakri juga, ya, dari Bakri Pipe, ya. Jadi memang begini Pak Bayhaki, ya. Jadi yang namanya sustainability reporting itu di dalamnya isinya ESG Pak, ya. ESG dalamnya ESG ada environmental, social dan governance. Jadi dalamnya itu gabungan daripada ESG. Jadi ESG itu adalah apa ya, dari apa yang ada di ESG itu akan masuk dalam laporan keberlanjutan, ya. Jadi atau mungkin bisa dikatakan sustainability report itu adalah rumahnya daripada ESG, seperti itu. Mungkin begitu Pak Adi. Lanjut lagi mungkin. Bapak Ibu, kalau yang ada yang bertanya secara langsung dipersilakan, tapi mohon di-raise ya Bapak Ibu biar kelihatan. Lanjut nih Pak, dari Pak Ari Ginanjar, Dwi Laksono. Selamat sore Pak Tony. Apa indikator perusahaan yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap ESG masih bersifat compliance atau sudah menjadi enabler Pak untuk resiliensi dan competitiveness? Oke, baik ya, bagus ya, ini Pak Ari, ya. Tadi saya sampaikan nih bahwa simpel sekali ya untuk mengetahui apakah memang perusahaan itu sudah melakukan penilaian risiko, ya. Pertama adalah Bapak Ibu harus lihat dulu apakah memang sudah masuk dalam risk register, ya, yang dimiliki oleh Departemen Risk Management, ya. Pertama itu. Terus kedua, Bapak Ibu juga harus meyakini juga bahwa risk majority levelnya sudah cukup tinggi, ya, sehingga Bapak Ibu harus sudah bisa menggunakan risk register yang ada yang dimiliki oleh Departemen Risk Management tersebut. Kalau memang sudah masuk ke dalam register, Bapak Ibu lihat lagi mengenai bagaimana assessment-nya. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin bahwa dari risiko tersebut telah di-assess dengan baik, ya, dan juga kita juga sebagai auditor juga sudah menggunakan risiko tersebut, ya, dan juga telah di-assess juga kepada kita secara periodik, ya. Jadi kita lihat juga apakah assessment cuma sekali doang atau mungkin setahun mungkin 2 kali, ya, per periodik, per semester di-assess dan dilihat bagaimana scoringnya, apakah memang akan berubah atau tidak. Dan juga dengan Bapak Ibu mungkin bisa lihat juga dengan isu-isu saat ini, ya, karena saat ini kan isunya sangat itu ya gencar sekali, ya, terutama ketika kemarin di Sumatera, ya, ada bencana alam, ya. Itu Bapak Ibu lihat tuh apakah memang di dalam registernya Bapak Ibu, ya, di dalam assessment tersebut berubah, ya, scoring apa tidak, ya, apakah terpengaruh dengan adanya isu-isu di luar sana, ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin bahwa memang itu sudah dipahami dan disadari oleh manajemen, ya, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penilaian indikator dengan baik, seperti itu. Mungkin begitu Pak Ari Ginanjar. Baik Pak, terima kasih Pak Tony. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Nanti saya mulu nih Pak, Bu, yang nanya ke Pak Tony. Aman Pak. Lanjut nih Pak, saya nanya lanjutin tadi Pak, ngomongin terkait dengan kontribusi kompetensi gitu, ya. Nah, kan kita juga ada survei Pak, tadi Bapak juga nyebutin gitu, ya, bahwa hanya 83% audit internal yang banyak yang belum pernah memberikan assurance gitu, ya, di ESG. Kemudian juga 90%-an diantaranya itu belum pernah memberikan advice gitu Pak. Nah, tapi di sisi lain terkait dengan GIAS gitu, ya Pak, GIAS itu kan untuk kita buat selalu hadir gitu, ya, untuk mengevaluasi tata kelola, MR dan juga ESG gitu Pak. Nah, menurut Pak Tony nih Pak,
apakah ini pertanda Pak bahwa profesi internal audit itu di Indonesia sedang apa ya ketinggalan gitu barangkali ya oleh laju ekspektasi terkait dengan stakeholder atau mungkin barangkali dalam resiko fokus itu ya Pak, atau emang memang tingkat maturity dari perusahaan itu Pak yang membuat ruang gerak auditor itu jadi lebih terbatas saja gitu Pak. Oke, oke, baik, terima kasih Pak Andi. Jadi memang betul ya, 83% itu kita belum siap ya, atau mungkin belum pernah melakukan audit ESG. Tapi bukan juga dikatakan kita tidak tertinggal ya, bukan. Jadi gini ya. Jadi menurut saya itu fenomena banyaknya auditor yang belum memberikan assurance atau advisory terkait ESG tidak bisa langsung disimpulkan bahwa profesi IA itu tertinggal dengan isu-isu terkini di luar sana ya, tidak ya. Tapi seringkali hal ini justru mencerminkan ya adanya tingkat kesiapan dalam mengelola sustainability sebagai bagian dari risiko perusahaan. Kalau di pemerintahan dulu kita tahu ada yang namanya IACM ya, Internal Audit Capability Model ya, di mana itu adalah tingkat maturity daripada suatu organisasi internal audit. Ya, di situ dalam perspektif IACM ya, kemampuan fungsi IA itu berkembang secara bertahap ya, daripada level capability yang di awal ya. Internal audit biasanya masih berfokus pada compliance dan financial assurance. Ketika fungsi IA-nya semakin berkembang ya, semakin matang ya, barulah perannya berkembang ke area yang lebih strategis ya, seperti governance, evaluation, risk management, assessment, dan advisory kepada manajemen. Jadi di sini saya lihat ya bahwa bukannya kita ketinggalan zaman, tapi memang tadi kan juga ada beberapa diagram ya bagaimana jumlah internal audit suatu perusahaan. Itu mencerminkan secara nggak langsung ya, itu mencerminkan bagaimana ketika kematangan ya suatu perusahaan, internal auditor suatu perusahaan ya. Ketika dengan jumlah personil yang rendah ya, yang tidak banyak, tapi dia memiliki audit universal yang sangat luas sekali ya, otomatis ketika menggunakan pendekatan business audit yang akan menjadi prioritas adalah yang memang betul-betul akan mempengaruhi kelangsungan perusahaan, dan yang paling gampang dilihat adalah risiko-risiko mengenai compliance, risiko mengenai likuiditas, risiko mengenai operasional dan sebagainya. Karena dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada di organisasi internal audit ya, otomatis audit coverage-nya juga akan semakin sedikit ya. Dan yang sangat kelihatan saat ini adalah ya seperti itu ya, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko keuangan dan sebagainya. Tapi ya risiko keberlanjutan ini belum masuk ke dalam radarnya internal auditor yang memang ada keterbatasan dalam sumber daya manusia seperti itu. Berkaca kepada saya praktek di tempat saya bekerja memang sama ya, karena memang kami juga bukan dalam skala yang menengah ke atas ya, kami menengah ke bawah itu ya, dengan jumlah auditor yang terbatas ya, sedangkan audit coverage-nya sangat banyak sekali ya, sangat luas sekali ya, otomatis kita akan mendahulukan risiko-risiko yang memang akan menghambat pencapaian tujuan dalam jangka pendek ya, bukan jangka panjang ya, karena kita harus berjibaku ya, harus dapat melakukan tugas kami ya dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya ya, dengan sumber daya manusia yang ada ya. Tapi untuk yang tujuan jangka panjangnya mungkin belum tersentuh oleh kami seperti itu. Makanya sebetulnya saya pribadi ya, mungkin saya mewakili ya teman-teman di sini semua yang memiliki sumber daya manusia IA yang sedikit ya. Saya pribadi ketika saya mengikuti acara-acara IA Indonesia ya, di National Conference atau di Professional Auditor Forum, saya tuh sangat takjub sekali loh ya, dengan melihat melihat bagaimana ya IA suatu perusahaan dengan yang sangat besar sekali ya, dengan jumlah SDM yang sangat besar sekali ya,
mereka bisa apa namanya dapat memberikan insight yang mungkin bagi saya mungkin suatu saat akan seperti itu ya. Saat kita akan dapat mengambil apa yang mereka teman-teman kita yang sudah well developed dengan baik ya, bisa kita ambil ilmunya untuk diterapkan di dalam perusahaan kita ya. Tapi memang lagi-lagi ya, di sini kita tidak bisa meminta lebih kepada manajemen ya, karena memang ada keterbatasan daripada sumber daya ya, baik itu sumber daya ekonomi dan sebagainya lah ya. Tapi bagaimana pelan-pelan apa yang diberikan contoh oleh teman-teman kita yang memiliki organisasi yang lebih mature ya, itu bisa kita serap pelan-pelan dan pelan-pelan kita bisa kita implementasikan di tempat kita bekerja ya. Sehingga dengan begitu ya kita bisa memberikan kontribusi ya, walaupun tidak besar ya, tapi kita bisa memberikan contoh nyata kepada manajemen bahwa IA yang kita kelola ya, kita kelola ini ya bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Mungkin begitu Pak Adi ya. Pak, oleh Mbak atau Mas Anies Adinizam gitu ya. Apa bedanya Pak antara audit ESG atau ISR yang dilakukan oleh audit internal dan juga audit atau assessment yang dilakukan oleh sertifikasi kinerja ya? Kalau sudah dilakukan assessment, apakah perlu diaudit lagi Pak oleh audit internal Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Anies. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apakah, dan Pak saya juga sama, kami kan sudah diaudit oleh eksternal ya. Apakah perlu IA melakukan audit lagi ya? Kalau sudah diaudit oleh eksternal untuk apa? Ini sama saja dengan ketika laporan keuangan sudah diaudit oleh KAP. Lalu untuk apa IA masuk? Untuk apa? Kita melihat bagaimana prosesnya. Ya, ketika mungkin contohnya gini ya, ketika internal audit KAP sudah ngaudit laporan keuangan ya, lalu kita untuk apa ya? Contoh gini ya, di dalam laporan keuangan itu ada beberapa akun-akun ya. Ketika ambil satu-satu akun AR, account receivable ya. Ketika itu sudah diaudit oleh KAP ya. KAP itu apa yang dipakai oleh KAP adalah bagaimana akun-akun cewa-cewa di dalam laporan keuangan itu sudah comply ya, penyajiannya, pengukurannya, bagi kisarannya ya terhadap SAK, terhadap akuntansi keuangan. Kalau ada nilai piutang sebesar 1 miliar, dia akan melihat KAP akan melihat bagaimana occurrence-nya, bagaimana keterjadian daripada AR ini. Dia akan konfirmasi kepada pihak kreditur ya. Dia akan melakukan lihat bukti penjualannya. Dia akan melihat apakah ada faktur penjualan dan sebagainya. Kalau memang sudah terjadi ya, sudah occur ya, maka dan pelaporannya juga sudah sesuai dengan SAK, maka dianggaplah ini sesuatu yang wajar tanpa pengecualian untuk ditampilkan. Dan juga sudah sesuai juga ya dengan PSAK 72 ya, mengenai pencadangan ya, piutang sebagainya. Kalau sudah ya sudah selesai. Tapi kalau internal auditor, ketika kita ngaudit piutang, apakah sesuatu yang redundant dengan KAP? Tidak ya. Kita lebih dari itu ya. Ketika kita audit piutang ya, kita akan melihat pertama kali ya, kenapa piutang itu diberikan. Ya. Yang namanya perusahaan itu pasti akan ada namanya kredit limit ya. Kenapa ini sudah melebihi kredit limit ya? Apakah memang piutang dagang yang diberikan itu sudah melebihi daripada kredit limitnya ya? Pertama itu. Kedua ya, bagaimana dengan penagihannya ya? Kalau dari KAP, mereka nggak ada masalah, setahun kalau ditagih ya udah akan dicadangkan sebagai bad debt expense. Tapi kalau kita tidak, kalau kita dalam setahun ya, kita akan lihat lagi kenapa, apakah ada yang salah dalam proses penagihannya, apakah ada yang salah dalam proses pemberian piutangnya ya. Itu yang kita akan tanyakan ya, kita akan mintakan ya penjelasan daripada auditi ya. Lalu ketika piutang itu tertagih ya dari pihak KAP, gampang tinggal di allowance-kan ya. Kalau kita tidak, kita lihat lagi ketika kita memberikan piutang, apakah ada jaminan di dalamnya, apakah ada bank garansi, apakah ada sertifikat yang ditahan dan sebagainya. Nah ini yang kita akan lihat nih ketika kita ngaudit sebagai internal auditor.
Sama juga dengan ketika laporan ESG kita sudah diaudit oleh pihak luar eksternal kayak kami di audit, mereka sudah memberikan opini bahwa ini sesuai dengan apa adanya. Tapi kita bagaimana? Kita lihat bagaimana prosesnya dalam mereka melakukan pelaporan ini ya, dari mulai apakah memang sudah memperhitungkan ekonomisnya, efisiennya, dan efektivitasnya di setiap yang mereka laporkan ya. Jadi sangat detail sekali ya, dan itu tidak masuk ke dalam radarnya auditor eksternal yang mengaudit laporan ESG. Itu menjadi ranahnya kita yang sampai saat ini belum tersentuh ya oleh bukan belum tersentuh ya, mungkin belum tersentuh oleh banyak perusahaan yang ada juga beberapa perusahaan sudah terlibat, tapi banyak perusahaan di hasil survei nasional tadi ya banyak belum tersentuh di situ. Oke, begitu Pak Adi. Baik Pak, masih ada satu lagi juga pertanyaan dari Bu Inawati Handoyo. Selain sekedar memenuhi kewajiban kepatuhan Pak kepada regulator, bagaimana hasil temuan ESG ini dapat diubah menjadi rekomendasi strategis yang benar-benar meningkatkan valuasi perusahaan di mata investor Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Ina ya. Jadi saya katakan lagi ya bahwa selain sekedar memenuhi kewajiban kepatuhan kepada regulator ya, bagaimana hasil temuan ESG dapat diubah menjadi rekomendasi strategis yang benar-benar meningkatkan valuasi perusahaan di mata investor. Jadi begini ya. Jadi saya mungkin berkaca dulu ya, refleksi ya kepada pengalaman saya. Saya bukan audit ESG ya Bu Ina, tapi saya mengaudit lingkungan ya. Lingkungan di mana saat itu kita ada anak usaha kita dapat tekanan dari regulator ya, dapat tekanan ya, di mana sanksinya cukup berat ya, cukup berat kalau memang kita terbukti melanggar, cukup berat, dan kalau kita tidak ada perbaikan cukup berat juga ya, sehingga itu bisa menyebabkan reputasi perusahaan secara keseluruhan, secara konsol itu jadi sangat tidak baik ya, sehingga saya diminta untuk audit lingkungan ya, di mana salah satu rekomendasinya adalah bagaimana ya kita ya anak usaha itu paling tidak ya mendapatkan proper yang bagus ya. Jadi kan ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru ya. Jadi kita berharap sekali ya supaya anak usaha kita itu bisa mendapatkan proper biru, minimal biru ya. Sehingga apa? Sehingga dianggap comply ya. Nah, biasanya ya proper ini ya akan melekat di laporan keuangan kita. Laporan perusahaan ya, bukan keuangan ya, laporan manajemen ya. Di setiap beberapa iklan kita ya, atau mungkin beberapa proposal investor kita ya yang akan diterima investor, kita akan mencantumkan ya stempel tadi ya, bahwa memang kita sudah mendapatkan proper biru ya, seperti itu. Jadi bagaimana rekomendasi saya saat itu ya, saya meminta kepada manajemen ya untuk segera ya memenuhi beberapa kebutuhan capex ya, capex yang cukup besar nilainya, supaya penanganan temuan-temuan dari pihak regulator tadi bisa ditutup ya, sehingga kita bisa dianggap comply ya, dan mendapatkan stempel proper yang cukup baik ya, dan diharapkan ya dengan adanya proper yang cukup baik tadi, stempel tadi ya, kita bisa memasukkan ke dalam berkas proposal ya, proposal kita kepada investor dan sebagainya ya, atau mungkin bisa dimasukkan juga di dalam website kita ya, sehingga investor yang mungkin melihat website kita yang tertarik dengan kita, dengan mungkin yang akan bermitra dengan kita, melihat bahwa oh ini ternyata telah mendapatkan stempel proper cukup baik ya dari investor, dari KLH ya, sehingga mereka otomatis ya menganggap bahwa ini perusahaan ini dalam berbisnis cukup baik ya, telah memperhatikan lingkungan ya, telah memperhatikan dan telah mematuhi regulasi lingkungan hidup dengan cukup baik ya, sehingga mereka mempunyai kemauan ya untuk bekerjasama dengan kita ya, atau mungkin dengan atau kata lain mungkin bisa menginvestasikan ya saham kita ya, dengan yakin bahwa perusahaan yang digandeng ini ya
ini telah memiliki stempel yang cukup baik di dalam pemenuhan persyaratan dari Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu. Mungkin begitu Pak Andi ya. Itu yang contoh simpel dari saya Pak ya, dari hasil audit kemarin. Baik, terima kasih Pak Tony. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, saya ada satu pertanyaan yang gatal nih Pak, pengen nanyain Pak. Jadi kalau dari saya persepsi saya tuh kan, jangan-jangan tadi banyak auditor yang belum pernah melakukan advice, belum pernah melakukan assurance tuh, selain karena risk awareness-nya mungkin belum oke gitu ya Pak. Barangkali emang ragu karena memang belum merasa sebagai ahli nih Pak di ESG gitu ya. Nah, menurut pandangan Pak Tony nih Pak, ada nggak ya cara-cara atau upaya-upaya tertentu gitu ya? Apakah kita perlu menunggu kompetensinya cukup dulu gitu ya? Atau mungkin barangkali ada cara yang sifatnya kolaboratif di internal gitu Pak, yang bisa mendorong kita agar kita tuh mulai dulu gitu Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Jadi betul ya. Jadi gini ya, berkaca ke pengalaman saya pribadi Pak ya. Saya sebetulnya ketika saya melihat kata-kata ESG, sustainability report ya, lalu ada metrik-metrik, ada karbon dan sebagainya, itu pusing itu apa itu ya? Nah selama ini kita selalu ya berkaitan dengan isu-isu yang lama ya, compliance, ya, fraud dan sebagainya ya. Kita nggak pernah saya sendiri ya, saya nggak pernah tahu apa itu yang namanya greenwashing dan sebagainya ya. Tapi karena saya mengabaikan risiko itu ya, tiba-tiba jeng terjadi ya, ada karena regulator ya, yang menyebabkan saya nggak mau harus belajar ya, harus belajar. Saya mulai dari mana nih? Saya belajar ESG, saya bukan sarjana teknik lingkungan ya, karena di beberapa anak usaha kami yang memang menangani ESG ini memang mereka sarjana lingkungan ya. Saya bukan sarjana lingkungan ya. Saya dari mana mulainya ini ya. Dan saat itu memang saya sangat tergagap-gagap ya. Saya nggak tahu regulasinya apa dan sebagainya. Ya akhirnya mau nggak mau ya, saya menggandeng teman-teman dari unit lain ya yang memang ahli lingkungan ya untuk menjadi tim kami ya. Dan mulai dari mana ya? Yang pertama adalah Bapak Ibu melek terlebih dahulu atas risiko ya. Mungkin nggak harus ESG lah. Kalau tidak risiko lingkungan deh, risiko lingkungan yang apa namanya, yang mungkin muncul ya, yang ada kemungkinan muncul di sekitar Bapak Ibu bekerja ya. Terutama untuk Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan manufacturing ya, atau mungkin di tambang ya, itu harus melek dulu lah mengenai risiko lingkungan. Itu dulu dilakukanlah audit tematik ya, audit lingkungan, audit pencemaran limbah dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu masih belum yakin ya dengan kemampuan Bapak Ibu, gandeng unit lain ya, atau mungkin pihak luar ya yang memiliki kemampuan lebih di lingkungan tersebut ya. Setelah Bapak Ibu masuk ke situ ya, baru Bapak Ibu mulai dibukalah register Bapak Ibu ya. Dimasukin lah ya ke dalam audit universe ya, masukkan ya, dipantau tiap tahun, tiap semester, tiap tahun ya, mengenai apakah memang audit universe ini layak untuk masuk ke dalam top priority ya, risiko yang akan kita masuk ke dalam audit plan dan sebagainya. Jadi intinya adalah ya, kita jangan lihat dulu besaran daripada ESG yang susah ya. Karena memang bukan ilmu kita ya, tapi kita mulai dulu dari hal yang kecil aja ya, dari mulai kita aware terhadap risiko tersebut ya, masuk ke dalam audit register, audit universe, audit plan, dan kita melakukan audit tematik dan sebagainya ya. Jadi ketika sustainability risk ini mulai masuk ke dalam risk assessment ya, maka secara alami ia akan masuk ke dalam risk register ya, ke dalam audit universe dan ke dalam audit plan ya. Dan disitulah sebenarnya perjalanan internal audit dalam sustainability dimulai, begitu Pak. Begitu Pak Andi ya.
Baik Pak, terima kasih Pak Tony, Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi PAF hari ini gitu ya, diskusi yang saya kira padat, tajam, dan juga membuka wawasan baru nih Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, mari kita bawa pulang satu kesimpulan ya Bapak Ibu, bahwa sustainability itu bukan sekedar tentang laporan tahunan gitu ya, ataupun inisiatif CR gitu ya yang dikomunikasikan ke publik. Yang kami rasa lebih dari itu. Sustainability itu adalah tentang bagaimana perusahaan ataupun organisasi dapat mengenali dan juga mengelola risiko yang bisa mengancam masa depan perusahaan gitu. Nah, risiko ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Tony, seringkali nggak langsung terlihat gitu ya, bersembunyi di balik rutinitas operasional. Namun jika dibiarkan bisa meledak gitu menjadi krisis reputasi dan juga finansial yang masif. Nah, disinilah kita peran internal auditor gitu ya dituntut untuk hadir, mengambil peran strategis, memastikan juga bahwa nggak ada lagi tuh blind spot gitu ya dalam sistem tata kelola dan juga risk management di perusahaan kita masing-masing. Nah, jangan sampai kita menjadi penjaga gawang yang rabun dekat gitu ya terhadap arah bola nantinya ke depannya gitu. Nah, terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Tony Triulanto atas insight dan wisdom yang dibagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta PAF atas antusiasmenya dan juga partisipasinya dalam diskusi. Nah, sebelum tutup nih Pak Tony, barangkali ada yang mau disampaikan Pak, sepatah dua patah kata gitu Pak. Mungkin saya hanya satu lagi ya meng-highlight ya statement saya bahwa kita sebagai internal auditor itu tidak bisa hanya melihat ya, tapi kita juga harus bisa beradaptasi ya dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan zaman terutama mengenai isu-isu sustainability ya, yang memang saat ini sangat gencar sekali ya, seperti itu, terutama dengan resiko keberlanjutannya ya. Di mana kita sebagai internal auditor ya, mulai dari mana nih? Dari hal kecil aja Bapak Ibu ya. Kita kalau langsung ke ESG mungkin akan susah ya, akan sangat jelimet. Tapi kita mulai dari hal kecil aja, bagaimana kita menyadari ya, kita memahami ya bahwa sustainability reporting itu memiliki risiko ya. Dan kita harus dari sekarang mulai mengaksesnya ya, lalu memasukkan dalam register ya, Universe sampai dengan ke audit client kita. Ya. Sehingga dengan begitu secara alami ya bahwa kita sudah mulai masuk ke dalam sustainability. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya Andi Wijaya, Pak Ibu Diri. Sampai jumpa Pak Ibu di Professional Auditor Forum IA selanjutnya gitu ya. Selamat sore, salam sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Tony Triulianto atas sharing yang sangat insightful dan membuka perspektif kita mengenai bagaimana internal audit dapat melihat risiko keberlanjutan yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Wijaya sebagai moderator yang telah memandu diskusi dengan sangat baik. Semoga diskusi hari ini memberikan insight baru dan dapat kita aplikasikan dalam praktik internal audit di organisasi masing-masing. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu pertama kami ingin mengingatkan bahwa periode perpanjangan keanggotaan IA Indonesia untuk tahun 2026 masih dibuka dan batas waktu perpanjangan adalah hingga 31 Maret 2026. Apabila perpanjangan dilakukan setelah tanggal tersebut, maka akan dikenakan biaya reaktivasi sebesar Rp100.000. Untuk informasi lebih lanjut terkait perpanjangan keanggotaan, Bapak Ibu dapat menghubungi tim membership IA Indonesia. Untuk informasi berikutnya, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk menandai kalender Bapak Ibu
untuk salah satu besar acara IA Indonesia, yaitu IA Indonesia National Conference 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 2026 di Surabaya. Acara ini tentunya akan menjadi forum yang sangat inspiratif bagi para profesional internal audit dari berbagai sektor untuk berbagi insight, kemudian pengalaman, serta perkembangan terbaru dalam profesi internal audit. Informasi lebih lanjut terkait agenda dan pendaftaran akan segera kami sampaikan. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk mengikuti acara ini. Lalu kami juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk bergabung pada sesi auditor ngabuburit berikutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026 dengan topik yang juga sangat menarik, yaitu The Boardroom Perspective. Kami berharap Bapak Ibu dapat kembali bergabung dan melanjutkan diskusi bersama komunitas internal audit IA Indonesia. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara. Selamat menjalankan aktivitas, dan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran hingga waktunya berbuka. Terima kasih atas partisipasinya dalam auditor ngabuburit hari ini. Sampai jumpa di auditor ngabuburit selanjutnya. Selamat sore, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih ya, terima kasih semua. PLN sebagai utility company terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses energi listrik melalui pengelolaan teknologi yang terus berkembang. SPI PT PLN Persero menjadi salah satu katalis penggerak pengelolaan teknologi untuk mendukung sustainability bisnis PLN. Kalau kita lihat, sebenarnya kita sebagai auditor internal itu punya peran dalam mendukung visi Indonesia Maju 2045 melalui menerapkan dari Global Internal Audit Standard ini. Sebagai auditor internal, kita tuh punya peran strategis untuk mendukung pencapaian visi nasional ini. Dan tentunya lah kita sebagai rakyat tentu akan mendukung pencapaian visi misi yang membuat bangsa dan negara kita menjadi maju. Di PLN ini ketika kemudian menjalankan amanah negara, menjalankan amanah bagi sekalian, kita sama-sama sepakat masa depan kita harus mendapatkan energi sekarang, kita ini effort yang kita lakukan juga besar. Jadi berpindah dari yang katakanlah yang coal base, yang gas itu ya, kemudian ke renewable itu banyak, bisa 6 kalinya kapasitas yang dibutuhkan, termasuk tambah seperti ini gitu. Sehingga memang ya, dari perspektif kita Indonesia, jadi tugasnya memang besar ya. Audit dengan konsep continuous audit ini kita harapkan ke depan terintegrasi datanya secara real time. Jadi bagaimana nanti proses business owner ya, atau selama ini di lini 1 itu kita lakukan audit tanpa mereka mungkin merasa diaudit gitu ya, sehingga itu sudah berbasis dengan data real time. Ini memang tadi ada tahapan yang sudah dijelaskan oleh Pak KSPI, mulai dari RKA, mulai dari RUPTL sampai nanti eksekusi, itu memang beberapa tahapan yang perlu kita kelola dengan baik. Nah, ini sama seperti yang tadi Pak Risbudi sudah sampaikan, bahwa di PLN mulai tahun 2023 bertransformasi dari sebelumnya hanya anak perusahaan menjadi subholding dan holding. Tanggapan saya untuk acara ini, saya rasa acara ini sangat baik sebagai ajang sharing kepada sesama rekan audit internal di dalam forum IAE. Banyak hal yang misalkan saya dapatkan adalah terkait pandangan dari
teman-teman itu sendiri.